Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Permainan tradisional, apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Yuk kita baca teks berikut ini. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Selanjutnya kita akan bermain gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Mari kita lakukan percobaan berikut. Percobaan 1. Tujuan: mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui udara. Alat dan bahan: selang plastik, panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerja: 1. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Kemudian kita lakukan percobaan kedua. Tujuan: mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: 1. Gelas plastik 4 buah. 2. Benang kasur. 3. Paku. Langkah kerja: 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5.
Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Kemudian kita lakukan percobaan 3. Tujuan mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: 1. Ember besar. 2. Air. 3. Batu koral. 4. Corong kecil. Langkah kerja: 1. Isi ember dengan air hangat penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Setelah kalian melakukan percobaan 1, 2, dan 3, kemudian kalian isi tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Silakan kalian buat dulu tabel seperti contoh di buku tugas kalian dengan menggunakan kolom-kolom yang sudah diberikan contoh pada layar berikut. Kemudian kalian isi tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Percobaan ke-1, media atau perantara perambatan bunyi, yaitu benda gas atau udara. Percobaan kedua, media dan perantara perambatan bunyi melalui benda padat atau benang. Percobaan ketiga, media atau perantara perambatan bunyi melalui benda cair, yaitu dengan air. Setelah kalian catat, kemudian kalian lakukan percobaan dan bunyi yang dihasilkan dengan cara menceklis, terdengar atau tidak terdengar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian kalian gunakan diagram berikut. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan.
Setelah kalian membaca teks tersebut, kemudian kalian isi dan ditulis tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram berikut untuk paragraf ke-1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Dan jangan lupa, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Setelah kalian pahami contoh berikut dari bacaan teks tadi pada paragraf ke-1. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Tetap bersemangat dan jangan lupa kita harus selalu berdoa. Ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.